Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kali ini coba mau ngerjain kasus gitu ya. Kita coba gitu ya menyelesaikan soal ini. Diketahui di sini ada suatu gas yang berbahaya yang terlepas gitu ya secara instan gitu ya. Oke, berarti dia untuk pelepasan gas ini sendiri kan kalau nggak salah itu ada dua tipe gitu ya. Yang pertama secara continuous, kedua instantaneous gitu ya. Nah, di sini berarti ya secara instan ya, mungkin ibarat kalau ada senyawa dalam suatu, misal sederhananya gelas beker gitu ya, tiba-tiba pecah gitu kan, ada uapan gasnya. Dia nggak ada aliran yang kontinu gitu ya. Oke, di sini diketahui kita diminta untuk menentukan ya persentase gitu ya, persentase daripada fatalities effect gitu ya. Jadi ya ibaratnya efek tingkat kematian lah gitu ya. Nah, efeknya seberapa ngefek ini terhadap kematian, di mana jaraknya itu di sini 2000 meter gitu ya. Dari anginnya itu 2000 meter gitu enggak ya, dari arah angin yang 2000 meter dari titik pelepasan gas tadi. Nah, kita diminta menyiapkan spreadsheet atau to calculate the concentration profile around the center. Oke, berarti ya kira-kira kita di sini mintanya pakai Excel gitu ya, untuk menghitung profil konsentrasi di sekitar titik tengah gitu ya. Titik tengah dari ini tipe pelepasannya tuh modelnya puff gitu ya. Modelnya puff. Oke, ini kita save dulu di sini. Nah, untuk model pelepasannya itu kan ada dua, ada puff yang ada model puff, ada model plum ya, kalau nggak salah. Oke, perbedaannya ini dari apa namanya, dari jenis apa namanya rilisnya gitu ya. Nah, kalau yang model plum gitu ya, ibaratnya itu dia, oke, kalau dibuat gambar misal ada cerobong gitu ya. Nah, modelnya gini gitu ya. Ini adalah model plum gitu ya, dimana dia ya rilisnya itu kontinu gitu ya. Sedangkan puff kalau ada beker gitu ya tiba-tiba pecah, nah awalnya kan gedenya segini, terus makin ke bawah angin lama-lama dia akan mudar gitu ya, karena udah tersebar. Makin lama makin ngecil ya, suatu saat pada waktu tertentu dia ini akan habis gitu ya. Nah, kira-kira yang model puff ya seperti ini yang dimodelkan di soal ini. Oke. Use total release quantity as a parameter ya. Nah, ini konsentrasinya itu ya sebagai parameter nanti. Kemudian ya ini yang diminta tadi. Nah, kemudian di sini kita diminta membuat variasi gitu ya. Ini variasi dari jumlah total pelepasan. Nah, dimana kita buat rank tingkat kematiannya dari 0 sampai 100%. Nah, kira-kira ini ketika 0%, nah berarti kan jumlah kuantiti toxic gas yang rilis masih 0. Ketika misal yang rilis 10 ppm gitu, nanti mengefek kematian misal 0,5%, dan seterusnya sampai 100%, dia membutuhkan konsentrasi berapa. Ini yang ditanyain. Oke, kemudian change the concentration exponent value ya.
to instead 2.75 in Probit equation ya. Jadi kita nanti tingkat kenaikannya, perubahan eksponensialnya ya terhadap 2 dan 2,75 ini yang kita pakai. Oke, adapun data-datanya. Oke, untuk datanya di sini ada MR gas, suhu, tekanan nih, atmosferisme. Nah, ini kecepatan angin 2 meter per sekon ini ya. 2 meter per sekon. Ini persamaannya ada yang kurang jelas ya. Kita cek di buku Lovar-nya. Ini ya, Y sama dengan min 17,1. Ini masih ke record, plus 1,69 ln dari sigma C pangkat 2,75 T. Oke, ini rumusnya. Oke. Dimana Y is Probit variable. Nah, ini variabel tingkat kematiannya itu ya, dinyatakan sebagai Y gitu ya. Ini rumusnya. C itu adalah konsentrasi gas yang bahaya tadi dalam ppm, dan suhu dan T itu sebagai waktu dalam menit gitu ya. Your submit work must include a single output of spreadsheet for a total release of 5 kg. Nah, kita anggap gitu ya. Nanti kita buat bahwa yang rilis gitu ya, senyawa yang terlepas tadi itu 5 kg gitu ya. Kemudian plot the concentration profile for 5 kg gas versus distance. Oke. Jadi kita diminta membuat plot grafik konsentrasi versus jarak gitu ya. Dari sampai 2000 meter tadi gitu ya. Itu berapa gas toksik yang terlepas. Oke, kita coba untuk penyelesaian kasus ini gitu ya. Oke, mungkin kita buka bukunya Lovar gitu ya, biar lebih enak. Oke, bentar, bukunya kita cek. Oke, ini ya. Oke, masih terrecord. Oke. Nah, ini mungkin yang paling pertama ya, kita ini dulu lah ya. Oh ya, kita harusnya buat coret-coret juga gitu. Nah, untuk mengerjakannya kita pakai Excel aja lah, coret-coretnya. Oke. Nah, pertama gitu ya. Oke, kita buat ilustrasi gitu ya. Ini tadi gimana ini? Oh, dalam unit proses ada gas yang terlepas secara instan. Oke, misal kita gambarin, misal bentuknya tangki gitu lah ya.
Oke. Oke, ini ada tangki gitu ya. Misal ada yang bolong gitu ya. Nah, oke, misal arah anginnya itu ke arah kanan gitu ya, dimana kecepatan anginnya tadi berapa, itu berapa meter tadi, 2 meter per detik gitu ya, 2 meter per sekon. Misal anginnya ke arah sana gitu ya. Nah, dimana jaraknya ini diminta untuk 2000 meter ya. Ini secara puff, pelepasan gas toksiknya gitu ya. Oke, berarti kan kita memiliki direction di angin gitu ya. Kalau kita lihat ini dari atas, nah, kalau dari atas gitu ya kan seperti ini. Nah, ini tangkinya, kemudian ini gas yang rilis. Nah, itu ya. Oke, berarti kan yang ke arah sana, yang ke arah sana itu ya, sesuai arah angin ini. Nah, ini adalah X itu ya. Tetapi bisa juga kan dia anginnya ini mereng gitu ya, jadi mereng ke sana, melipir gitu ya, melipir. Nah, ketika proses melipir ini, nah ini nanti yang udah beda gitu ya. Berarti ini ada faktor apa namanya ya, apa itu penyimpangan gitu ya, arah penyimpangan ini adalah ke sana, berarti Y gitu ya, Y. Nah, sedangkan untuk jarak dari tangki ke tanah, dari ground gitu ya, itu adalah Z. Berarti Z itu di sini, Z. Kalau dibuat 3 dimensi ya, Z ke atas sebagai landasannya nanti terhadap permukaan tanah itu berapa jaraknya, kemudian X ini jarak dari sumber gitu ya, sedangkan Y itu penyimpangannya gitu ya, dia menyimpang berapa meter, kan mereng gitu ya, anginnya kan bisa mereng gitu ya. Oke, nah berarti jenisnya sendiri udah plam tadi. Terus kita buat tentuin rumus mana yang dipakai gitu ya. Kan banyak sekali model rilis toxic gas itu ya, yang ada di kasus buku Clover ini. Ini kan banyak nih. Nah, nanti kita cari mana yang diterapkan gitu ya untuk kasus kita ini ya. Oke, kita cari continuous bukan ya, puff no wine, case 2 ini bukan karena ada angin, case 3 non steady state continue bukan. Kita cari yang instan. Oke, kasus, nah ini kasus nomor 11 ya, puff. Oke, sesuai with instant point source at ground level. Oke ya. Oke, berarti ini udah bisa lah ya gitu ya, sudah bisa. Nah, rumus yang aslinya itu seperti ini gitu ya. Nah, ini persamaan 5.38. Oke, kalau kita cari yang ini, nah satu lagi nanti yang ini ya, yang puff tapi model eksponensial. Tadi kan dimintanya gitu ya, bahwa dia ada yang kenaikannya setiap eksponensial berapa gitu ya.
Tapi ini penyederhanaan dari yang sebelumnya ya, dari yang sini asal mulanya. Nah, ini kan ada eksponen di sini. Oke, ini kita perbesar. Oke ya. Oke, di sini ada C gitu ya. Sebagai fungsi Y, X, Y dan Z ya. Nah, oke, di mana kita juga ada fungsi waktu gitu ya. Namanya path-nya ada fungsi waktu. Coret. Oke. Nah, oke, ini untuk konsentrasi yang ada di tengah-tengah gitu ya. Oke, gitu. Kalau yang tengah-tengah berarti yang ada di pusat gitu ya, yang ada di pusat. Oke, kita lihat dulu arah anginnya itu ke arah mana gitu ya. Oke. Expect 2000 meter downwind from the release. Berarti ini X-nya udah ada ya. Berarti kan ada, kita udah punya nilai X nih. Loh, ini tadi perasaan udah disimpan. Oke, kita buka. Mana ini? Mana filenya? Oke. Oke ya. Tadi udah dapat nilai X, kita taruh dulu sini. Dimana ini X gitu ya, 2000 meter. Nah, nilai Y nya berapa, Z nya berapa gitu ya. Prepare spreadsheet, calculate concentration profile around the center of the path. Ini juga diminta ya, concentration profile around the center of the path. Kalau kita cek ini, the center of the cloud. Oke, berarti ini yang kita pakai untuk titik di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah ini 5.41 kita pakai. Kemudian use total release quantity as a parameter, determine percentage fatality at the 2000 meter downwind location as result of the passing path. Oke.
Kita lihat X0T. Ini path instant point source at height H. Yang tadi path instant point source at ground level. Oke. Yang ini adalah konsentrasi yang ada di ini ya. Yang ada di permukaan tanah gitu ya. Permukaan tanah berarti kan nilai Z-nya itu 0 gitu ya. Berarti yang ada variabel Z itu dicoret. Ini dicoret ya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Oke. Nah, sedangkan tadi apakah itu ground level gitu ya, atau masuknya malah ke kasus yang ini gitu ya. Mana ini? Nah, yang ini adalah kasusnya dia di atas permukaan tanah. Z-nya itu nggak sama dengan 0 gitu ya, tetapi dia tertentu at height HR gitu ya. Nah, ketinggiannya kan nggak ada, ini kita nggak punya data ketinggian. Oke, maka dari itu ya kita bisa mengasumsikan ya ininya yang kita amati adalah yang ada di ground level. Karena ya orang-orang kita itu kan pasti ada di ground ya, nggak mungkin di atas langit ya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut dulu analisa penyelesaian berikutnya di next video.